Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukhlisin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sholat subuh di masjid yang penuh berkah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Salatan dan salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah memperjuangkan kita semuanya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, dan insya Allah syafaatnya kita dapatkan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik baru saja berlalu. Masa-masa libur, masa-masa berkumpul keluarga dan suasana santai telah usai. Namun seringkali ketika rutinitas ibadah besar itu selesai, muncul satu penyakit mental spiritual yang mengintai kita tanpa suara, yaitu kita sebut Bapak Ibu penyakit al-ghaflah. Al-ghaflah itu artinya kelalaian. Definisi al-ghaflah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah kondisi di mana hati kita terlena oleh kenyamanan dan kesibukan duniawi sesaat, sehingga kita lupa pada tujuan akhirat dan melupakan ritme ibadah harian kita. Ada suatu analogi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama 10 hari di bulan Dzulhijjah yang lalu, begitu juga pada hari Tasyrik, iman kita ibarat baterai handphone yang baru saja kita cas penuh melalui sholat id, melalui menyembelih kurban dan memperbanyak zikir. Namun begitu hari Tasyrik itu lewat atau selesai dan kita kembali kepada rutinitas harian, kita ibarat pengendara yang melaju di jalan tol. Karena jalannya nyaman, kita terlalu asyik mengobrol, mendengarkan musik dan lain sebagainya, sehingga kita lupa melihat rambu-rambu, lupa menginjak rem. Akhirnya terlewat dari pintu keluar yang seharusnya kita tuju. Banyak dari kita yang kebablasan santainya. Setelah hari raya, waktu kita habis untuk mungkin seperti obrolan kosong, larut dalam kesibukan bekerja yang tertunda dan lain sebagainya, atau kembali sibuk menghitung keuntungan duniawi. Nah, sampai-sampai sholat subuh mulai mepet, baca Al-Qur'annya tidak menyentuh ke hati kita. Itulah termasuk kelalaian yang jangan sampai terjadi kepada diri kita. Al-Qur'an tegas memperingatkan kepada kita semua.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahaya sifat al-ghaflah, sifat mati rasa spiritual ini dalam surat Al-Anbiya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflati mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia hari menghisap amal mereka, sedang mereka dalam kelalaian atau ghaflah, lagi berpaling dari kebenaran. Quran surat Al-Anbiya ayat 1. Dari ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengingatkan bahwa waktu kita di dunia terus berkurang. Ajal semakin dekat. Namun penyakit ghaflah membuat kita merasa bahwa waktu kita masih panjang, sehingga kita selalu menunda-nunda untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan yang lalu kita tahu hawa nafsu kita ditempa, dididik. Bulan Syawal bulan peningkatan, bulan Dzulqa'dah bulan persiapan, bulan Dzulhijjah di mana kita merayakan hari raya Idul Adha, hari raya besar. Maka saatnya kita untuk istiqomah. Di sini kita belajar bagaimana menyeimbangkan urusan duniawi dan juga berzikir. Islam tidak melarang kita kembali bekerja keras. Islam tidak melarang kita untuk berbisnis atau menikmati waktu santai bersama keluarga setelah hari raya Idul Adha yang kita rasakan kemarin. Namun Rasulullah SAW memberikan batasan yang tegas dalam sebuah hadis sahih. Kulu washrabu watasaddaqu walbasu fi ghairi mahilatin wala sarafin. Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak keangkuhan atau kelalaian. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini kita belajar, sah-sah saja kita kembali sibuk dengan urusan kantor, pasar, berbisnis atau mungkin ladang, sawah dan lain sebagainya. Yang berbahaya dan merugi adalah jika kesibukan mencari nafkah itu membuat langkah kaki kita terasa berat untuk melangkah ke masjid. Ketika target duniawi kita dikejar mati-matian, tapi target akhirat kita dibiarkan terbengkalai. Maka ada dua solusi sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita bawa pulang untuk merawat iman kita hari ini. Yang pertama yaitu kembalikan ritme ibadah sekarang juga. Jangan terbiasa kita menunda-nunda waktu. Jangan terbiasa kita menunggu besok. Mulai hari ini kembalikan kedisiplinan sholat di awal waktu. Kita luangkan waktu 5 menit saja untuk tilawah ya, dan kita hidupkan kembali zikir pagi petang di sela-sela kesibukan kita. Yang kedua yaitu ikat dengan amal kecil yang rutin. Jika kemarin kita bisa beramal besar dalam momen Idul Adha, hari ini jagalah konsistensi itu melalui hal kecil. Misalnya menjaga sholat jamaah dan lain sebagainya, sedekah subuh sedikit tapi rutin, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amal yang sedikit namun konsisten. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari sama-sama pasca hari tasyrik ini kita rawat keistiqomahan ibadah kita sehingga kita terus meningkatkan predikat takwa untuk kita semuanya. Semoga apa yang sedikit bisa kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi ilmu serta amal jariah kita hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.